Mari kita kembali membahas sistem pengendalian manajemen yang terambil dari chapter ke-8 mengenai perencanaan dan penganggaran ya, planning dan budgeting. Kalian bisa persiapkan PowerPoint kalian dan juga termasuk buku kalian ya, baik fisik ataupun e-books untuk membahas chapter 8 yang terambil dari halaman 297 dan PowerPoint-nya sudah ada di portal mahasiswa masing-masing ya. Kita akan bicara tentang sebuah perencanaan dan penganggaran, planning dan budgeting yang merupakan bagian juga di dalam topik sistem pengendalian manajemen. Kalau bicara planning dan budgeting nantinya akan bicara juga tentang 4 jenis pengendalian tadi ya, pengendalian hasil, tindakan, personil, dan budaya. Oke, kita mulai pembahasan kita lihat dulu dari learning objective, yaitu diharapkan mahasiswa dapat membuat siklus perencanaan dan jenis-jenis anggaran. Kemudian outlines-nya adalah purpose of planning, tujuan dari planning dan budgeting, planning cycle, siklus dari perencanaan, target setting, yaitu bagaimana kita membuat sebuah target, dan planning and budgeting practices and criticism, ya, praktek perencanaan dan penganggaran serta hal yang menarik atau yang bisa dikomentari terkait dengan permasalahan planning dan budgeting. Kita mulai dengan financial result control, yaitu adalah pengendalian hasil keuangan. Di dalam pengendalian hasil keuangan kita bicara 3 hal. Yang pertama ukurannya dulu ya. Ukurannya itu di sini adalah kita bicara tentang pusat pertanggungjawaban keuangan. Ini ada di chapter 7 bahwa pusat pertanggungjawaban keuangan ada 4, yaitu cost center, revenue center, profit center, dan investment center. Sekedar review ya, cost center adalah sebuah pusat pertanggungjawaban di mana sebuah divisi akan dinilai kinerjanya, performance-nya apabila mampu mengefisiensikan biaya atau mengoptimalkan biaya untuk mengoptimalkan biaya pada sebuah kinerja gitu ya. Misalnya apa? Divisi produksi. Kita akan melihat bagaimana efisiensi produksi itu, atau kita melihat dengan sumber daya yang available, nah seberapa maksimal output yang dapat dihasilkan gitu ya. Nah kalau revenue center kita melihat bahwa sebuah divisi itu akan dinilai dari pencapaian pendapatannya. Nah bagaimana dia bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dari hasil penjualannya, hasil promosinya, yang menjadi sasarannya adalah jumlah pendapatan. Kalau profit center adalah sebuah pusat pertanggungjawaban di mana akan dinilai berdasarkan profit, laba, yaitu adalah pendapatan dikurangi beban. Ya, hasilnya adalah laba. Nah, biasanya pada level apa? Pada level middle management atau upper management kita bicara tentang profit center gitu ya. Misalnya sebuah perusahaan yang memiliki cabangnya banyak di berbagai kota atau pulau. Nah, ada mungkin manajer area Jakarta, manajer area Bandung, manajer area Medan, manajer area mungkin di Lampung, dan mereka itu menjadi profit center. Artinya setiap kota itu manajer areanya tidak diukur seberapa besar pendapatannya saja, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut yang terkait dengan biaya dapat diefisiensikan, sehingga menjadi pengukuran adalah profit center ya. Kalau pendapatannya besar tapi biayanya jauh lebih besar, ya jelas itu akan menjadi masalah bagi perusahaan ya. Perusahaan bahkan bisa berakibat rugi. Nah, jadi pendapatan yang tinggi belum tentu ideal bahwa perusahaan itu bagus. Harus diimbangi dengan biayanya. Nah, di-match-kan hasilnya adalah profit. Nah, itu adalah profit center. Investment center kita bicara pusat pertanggungjawaban secara investasi. Nah, biasanya ini adalah di jajaran upper management, manajemen tingkat puncak ya. Kita melihat bahwa adanya dana yang diinvestasikan, seberapa besar return-nya. Maka pengukurannya biasanya 3, ROI, RI, dan EVA. Sudah dibahas spesifik pada chapter 10 dan 11 terkait dengan masalah miopik. Nah, di sini kita akan bicara bahwa ketika ada sebuah pengukuran, baik itu mau cost center, revenue center, investment center, ataupun profit center, tentunya harus ada penganggaran perusahaan itu. Anggaran itu kita bisa bicara 1 bulan, 1 tahun, 10 tahunan, bisa. Nah, kita bicara masalah perencanaan. Nah, kalau perencanaan itu jauh lebih global. Tidak semua aspek pada keuangan saja, tetapi perencanaan itu bisa bicara tentang apa yang diharapkan perusahaan. Kita bicara apa yang ingin dicapai perusahaan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, di mana untuk mencapai mencapai target tersebut, sasaran tersebut, kita butuh biaya. Ya kan? Biaya itu harus didanai dari pendapatan misalnya. Nah, kita akan bicara spesifik secara monetary melalui budgeting. Maka topiknya adalah planning dan budgeting. Nah, kita balik lagi ke topik kita, ada 3 core elements. Yang pertama ada pengukurannya, Financial Responsibility Center. Dan yang kedua adalah Formal Management Processes, yaitu proses bagaimana manajemen secara formal. Proses manajemen secara formal ini kita bicara bahwa adanya, tadi diturunkan ya, dari ada pengukuran secara keuangan, kita punya planning dan budgeting yang berbicara apa yang diharapkan, kinerja seperti apa yang diharapkan oleh
perusahaan. Nah, kinerja tersebut akan menjadi sebuah standar. Maka dikatakan bahwa planning and budgeting to define performance expectation ya. Untuk mendefinisikan ekspektasi performance dan akhirnya menjadi standar dalam evaluasi penilaian. Jadi, kalau kita sudah punya ekspektasinya apa, sudah dituangkan dalam sebuah perencanaan, sudah ada budgetnya, maka itu akan menjadi patokan standar. Nah, ketika selama periode berjalan terjadi peristiwa dalam perusahaan, itu akan diukur dekat atau jauh dengan perencanaan tadi. Nah, selisih selalu terjadi perbedaan itu namanya apa? Variance gitu ya. Nah, di dalam akuntansi manajemen telah dibahas mengenai variance, baik variance secara biaya maupun variance secara pendapatan ya. Kemudian motivational contract, kita bicara mengenai kontrak motivasi. Kenapa nih kita harus bicara tentang ini ketika bicara financial result control? Karena tadi planning dan budgeting tadi berbicara tentang apa yang diharapkan oleh perusahaan ya, yang dituangkan baik secara perencanaan ataupun anggaran. Tentu kita butuh resources. Salah satunya apa? Human. Nah, ketika kita butuh human, kita punya ekspektasi yang ingin dicapai secara bersama-sama. Bagaimana menggerakkan human ini menuju sebuah ekspektasi bersama itu bisa tercapai? Maka jalur ini kita butuh apa? Sebagai daya pengangkatnya adalah motivasi. Maka ketika bicara financial result control, kita bicara 3 elemen. Pertama adalah pengukurannya, yaitu adalah financial responsibility center. Dan kedua adalah bagaimana pengukuran itu dapat tercapai melalui planning dan budgeting, yaitu formal management process. Dan yang ketiga kita bicara bahwa aspek motivasi ada di dalam itu ya. Oke, kita lihat lagi lanjutannya adalah planning dan budgeting. Produce written plan. Jadi planning itu menghasilkan rencana tertulis yang spesifik mengenai kemana organisasi itu akan melangkah, apa tujuannya. Nah, tentunya kalau kita bicara jangka panjang, kita bicara visi, ya kan? Kemudian jangka yang lebih pendek, kita bicara misi. Ketika kita bicara bagaimana mencapainya, kita bicara strategi. Nah, strategi tersebut dituangkan dalam langkah-langkah yang konkret, kita sebut sebagai planning. Ketika kita bicara bahwa itu ada biaya, maka kita bicara budgeting ya. Nah, kemudian juga kita bicara tadi apa? Produce written plan that specified tentang kemana perusahaan itu mau. Dan kedua, bagaimana mencapainya. Ketiga adalah apa hasil yang diharapkan gitu ya. Apa yang menjadi sasaran perusahaan. Apakah menjadi misalnya sekarang perusahaan lokal, menjadi perusahaan nasional, menjadi perusahaan multinasional. Nah, kita bicara tentang visi. Nah, visi tersebut butuh langkah-langkah. Kita buat planning. Jangka pendek, kita akan memperluas pasar kita ya. Yang tadi pasar kita adalah industri rumah tangga, masih sifatnya lokal. Bagaimana nih 2 tahun ke depan kita bisa menjangkau pasar nasional. Kemungkinan 10 tahun ke depan kita pasar multinasional. Nah, itu kita bicara planning. Nah, di dalamnya butuh apa? Hitung-hitungan yang jelas. Yaitu adalah biaya yang kita harus siapkan, investasi apa saja. Kemudian apa? Kita bicara pendapatannya seharus seperti apa sehingga bisa mendongkrak usaha tersebut untuk terus going concern, untuk bisa ekspansi melalui dana sendiri, atau bisa juga menghitung bagaimana melalui pendanaan dari luar dapat mendongkrak perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang tanpa mengalami permasalahan finansial nantinya ya. Kemudian tujuan daripada planning dan budgeting di sini dijelaskan, yaitu ada di halaman 298 dan juga di PPT kita. Yang pertama adalah yaitu tujuan daripada planning dan budgeting. Kalau kita lihat dari PowerPoint-nya dulu, yang pertama adalah untuk meningkatkan manajemen kontrol. Jelas ya, untuk meningkatkan ada manajemen kontrol. Kenapa? Kalau ada planning, udah ada budgeting, berarti setiap divisi dalam perusahaan, setiap individu dalam perusahaan akan melihat bahwa planning dan budgeting itu adalah sebagai apa? Sebagai standar. Nah, maka ini akan menjadi apa? Menjadi bisa sebagai result control, yaitu apa yang harus dicapai bagian penjualan dalam 1 tahun, ya kan? Kemudian bisa juga menjadi action control. Sebelum adanya pengeluaran oleh bagian finance, dia akan cek cocok gak ya pengeluaran ini, sesuai gak dengan yang udah dianggarkan. Kalaupun terjadi perbedaan, kenapa letak problemnya? Kenapa saya harus perusahaan bayar lebih mahal? Kenapa bisa perusahaan bayar lebih murah? Nah, berarti ada manajemen kontrol. Baik itu secara result control, action control. Melalui apa action control? Pre-action review, ya. Nah, melalui pre-action review kita bisa lihat, oh setiap ada pengajuan dari divisi maintenance, ada perbaikan toilet,
penggantian mesin lama menjadi mesin baru, kita akan evaluasi. Ketika ada pergantian seperti itu, ada di dalam budget belum? Ya kan? Ada dalam sebuah planning kita gak untuk mengganti misalnya mesin-mesin kantor dengan yang baru? Gitu kan? Seberapa tingkat efektivitas nantinya itu dibicarakan dalam planning dan budgeting. Nah, sehingga ketika kita bicara planning budgeting, tentunya kita juga bicara masalah manajemen kontrol. Nah, terhadap personal ya sama. Bagian HRD ketika dia akan mencari sumber daya yang kompeten, ya kan, salah satunya adalah apa? Rekrutmen gitu ya. Mencari sumber daya yang kompeten bagi perusahaan, dia akan mencocokkan dengan apa? Gaji, ya kan? Ketika kita menambah orang baru, apakah sesuai gak dengan anggaran penggajian? Jangan sampai melebihi. Dimana kalau melebihi, ada gak produktivitas yang jauh akan lebih meningkat? Jangan sampai cost over benefit, ya. Kemudian ada to engage in longer term thinking. Berarti akan mengikatkan perusahaan terhadap sebuah pemikiran jangka panjang. Tentunya ketika menyusun planning nggak bisa cuma planning tahunan ya. Apalagi kalau perusahaan itu biasanya harus menyusun planning jangka panjang. Artinya harus ada planning 5 tahun dulu setidaknya. Kemudian planning 3 tahunan. Planning tahunannya seperti apa. Nah, itu akan mengikatkan sebuah rencana jangka panjang ketika bicara perencanaan ya. Tentunya kalau kita pernah main puzzle gitu ya, mungkin kalau kita main puzzle kita kan nggak mungkin ya yaudah kita lihat aja nih anak puzzle-nya doang tanpa lihat contoh, nggak mungkin. Pastinya kita akan lihat contoh dulu nih. Oke, ini loh yang kita mau buat gambarnya. Tahu ya puzzle ya, ini puzzle itu kan kita lihat dulu gambarnya. Oh oke, kita akan buat seperti ini nih. Kalau udah buat seperti ini, kita akan mulai dari mana dulu nih? Atas dulu, bawah dulu. Kalau yang mainnya 4 orang untuk nyusun sebuah puzzle, mungkin yang kompleks, yang sulit, kita bisa bagi tugas. Nih, kamu coba dari bagian bawah, saya mulai dari bagian atas. Bisa. Atau kita main yang lain, contohnya apa? Lego. Kalau kita main Lego, kita mau mendesain sebuah arsitektur gitu ya. Kita akan lihat, wah ini keren banget nih kalau kita mau buat nih misalnya. Nah, kemudian kita akan berpikir, kita akan mulai dari mana ya? Apakah mulai dari bawah dulu nih? Apalagi kalau bisa ada beberapa orang yang akan menyusun. Oke, dari sketsa yang bagian bawah saya akan buat fondasinya nih. Nah, kamu mulai dari mana nih? Dari tengahnya. Ada yang dari pinggir kiri, ada yang dari atas, sehingga nanti bisa dikombine. Kita bicara itu adalah nomor 2 dan 3. Jadi ketika kita bicara planning dan budgeting, tentunya kita akan berbicara ada sebuah pemikiran jangka panjang, gambarannya, blueprintnya, company kita mau kayak apa. Ya kan, ketika company mau apa, step jangka pendek harus buat apa dulu. Kemudian step jangka pendek ini harus menjadi bagian terhadap step jangka panjang. Nggak mungkin step jangka pendek itu bertentangan dengan gambaran secara jangka panjang. Itu nggak mungkin dan nggak boleh. Nah, tentunya akan sejalan. Kita bicara bahwa ketika planning dan budgeting itu disusun, berarti engage dalam long term thinking. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan koordinasi. Kalau kita bicara budget secara keseluruhan, kita nggak cuma bicara bagian produksi. Kita akan bicara juga dari bagian apa? Penjualan. Kita bicara bagian IT-nya support nggak? Bagian apa lagi? HRD-nya. Kita lihat apakah ada human capital yang cocok ketika kita melakukan produksi. Semua itu saling terkait, saling tergantung ketika kita bicara perencanaan. Maka kalau kita bicara perencanaan itu, kita akan melibatkan koordinasi ya. Koordinasinya akan kita bahas nanti, ada top down, bottom up gitu ya. Koordinasi dari berbagai pihak di dalam sebuah perusahaan. Setiap divisi harus memiliki kontribusi dalam penyusunan planning, budgeting. Sama kayak tadi buat puzzle. Kalau kita duduk main itu, kita nggak main sendiri, main bertiga, berempat. Kita akan bagi tugas nih. Saya coba bagian bawah, kamu bagian tengah, kamu bagian kiri, ada bagian atas. Tapi kita nggak boleh salah nih ya, kita harus searah nih. Jangan sampai bagian bawah nyari bagian atas, dipasangin, nggak cocok. Nanti bagian atas juga bingung nyari partnya dia kan. Nah, tentunya patokan semua kemana? Ke tadi. Gambaran besarnya, kita mau buat apa? Nah, ini loh gambarannya. Maka itu dikatakan sebagai sebuah planning. Setiap orang akan ambil bagian, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Kemudian yang keempat disitu dikatakan to establish challenging but achievable performance target. Nah, ini seru, kita akan bahas pada saat nanti menetapkan target ya, bahwa ketika kita bicara planning dan budgeting itu akan mengarah kepada challenging but achievable. Seru nih, bahwa
sebuah target, ya kan, ada planning, udah budget, diturunkan jadi target nih. Itu harus menantang target itu. Tetapi harus dapat dicapai. Bukan artinya menantang tapi nggak bisa capai. Akhirnya apa? Dismotivasi. Ya. Nah, itu tujuan dari planning. Kalau kita lihat di halaman 297, kita bisa melengkapi nanti ya. Di 297 sama, bahwa tujuan yang pertama adalah perencanaan. Dengan adanya perencanaan itu diharapkan apa? Membuat manajemen kontrol itu menjadi proaktif, bukan reaktif. Nah, ini seru banget nih statementnya dari paragraf kedua ya. Kalau kita bicara sebuah perencanaan, tadi kan perencanaan dikatakan untuk jangka panjang, melibatkan manajemen kontrol, antar divisi ada koordinasi. Baiknya sebuah perencanaan dan penganggaran itu harus mengarah kepada sesuatu yang proaktif, bukan reaktif. Proaktif artinya apa? Bahwa setiap divisi memiliki ide. Ide tersebut, ide tersebut dari masing-masing divisi harus sejalan dengan visi kita. Tetapi dengan adanya ide-ide tersebut mengantisipasi sebuah risiko jangka panjang yang berbahaya bagi perusahaan. Nah, di mana apa yang dipikirkan tersebut harus bisa mencapai sebuah target dengan mengestimasi segala risiko, potensi risiko yang akan terjadi. Sehingga apa? Perjalanannya akan lancar. Sebuah tim mencapai sebuah target ya. Itu harus proaktif ya, bukan reaktif. Nah, kemudian yang kedua tadi koordinasi sudah. Nah, di sini adalah juga sama ya. Di situ a third purposes of planning and budgeting, katanya itu arise from facilitating top management oversight. Itu sama, mengatakan bahwa harus memiliki pemikiran jangka panjang. Yang terakhir ada motivasi ya, unsur motivasi. Nah, itu adalah challenging but achievable nanti ya. Oke, next slide. Kita akan lihat lagi planning cycle. Planning cycle itu di PPT ini sudah enak, udah satu gambaran ya. Itu terkait dengan buku di halaman 299. Planning cycle itu bicara ada 3, yaitu strategic planning, programming capital budget, dan operational budget. Kalau kita bicara tentang strategic planning, kita bicara bahwa jadi kalau kita bicara perencanaan tuh dibagi 3 nih. Perencanaan strategis adalah perencanaan bagaimana strategis ya, berarti bagaimana perusahaan ini akan mencapai visinya. Tentunya yang berpikir di dalam strategic planning adalah manajemen puncak, karena dia memiliki beban terkait dengan investasi, harus ada return ya kan, harus ada, selain return itu secara finansial. Kalau kita belajar balance scorecard, kita akan belajar 4 step tuh: learning and growth, internal business process, customer satisfaction, dan keuangan. Nah, jadi kalau hanya bicara keuangan doang nggak bisa ya. Kita bicara strategic planning, kita bicara keuangan sebagai ujungnya. Tetapi jangan lupa semua itu ada performance non finansial yang harus diperhatikan. Nah, ini ada masalah yang kompleks, masalah yang sulit. Biasanya adalah tingkat manajemen puncak, ya kan? Ada controller, ada CEO, ya kan? Mungkin ada owner bisnis. Nah, mereka itu yang akan jauh lebih berpikir pada strategic planning, ya, berpikir pada strategic planning. Nah, mereka akan berpikir tentang misi, visi, dan strategi apa yang dicapai, perencanaan. Dia juga bicara tentang bagaimana create manajemen control sehingga tidak ada apa? Gangguan, hambatan-hambatan untuk mencapai visi misi melalui strategi yang tepat ya. Maka dikatakan dalam strategi planning itu cukup berat sekali menentu arah perusahaan, berhasil atau tidak perusahaan untuk going concern jangka panjang gitu kan. Itu hal yang rumit. Nah, terkadang kalau level manajemen, top manajemen pusing dengan strategic planning, middle management, mid ya, dia middle ya, berarti pikirin technical pusing, harus juga bantu manajemen puncak untuk berpikir strategi. Karena apa? Karena si middle management ini biasanya mulai dari lower management mereka. Mereka lebih tahu technicalnya, lebih tahu marketnya, lebih tahu detail tentang konsumen kita gitu ya, karena mereka yang langsung bersentuhan dengan konsumen, produk, masalahnya apa, bagaimana kerumitan di pasar, di lingkungan mereka harus jual produk, ya kan. Nah, itu kesulitannya semua ada di situ tuh. Nah, middle management ini akan mengakomodir nih, apa aja masalah di bawah, apa aja menjadi sasaran atasan. Nah, kemudian bagaimana mencapai tengah-tengahnya. Makanya biasanya middle management harus punya communication skill yang bagus ya, karena dia akan menjadi intermediary antara lower dan upper management ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi udah ya, itu sangat sulit ya untuk berpikir secara strategic planning. Tadi intinya strategic planning itu adalah manajemen puncak ya. Nah, kemudian programming atau capital budget. Ketika kita capital budget, kita bicara bagaimana perusahaan itu dari investasi itu bisa balik modal. Nah, ini sulit nih, ini juga sulit. Karena apa?
kita harus bicara bahwa ketika ada sebuah investasi, kan semua bisnis dimulai dengan ada investasi gitu kan. Nah, investasi itu kalau mau namanya return, kita bicara secara keuangan tadi, ada ROI, ada RI, ada economic value added. Nah, di dalam pengelolaan lain, aspek lain kita bicara capital budget, berarti ada dana ini investasikan, berapa lama akan tutup modal, itu payback period. Ya kan, ada gak selisih nilai investasi dengan uang masuk, net present value-nya, mempertimbangkan time value of money gitu kan ya. Biasanya apa dalam capital budget? Payback period, net present value, profitability index, IRR. Nah, itu bicara bagaimana sebuah investasi itu visible untuk dijalankan. Dan ini tentunya perlu target-target yang dipasang. Ya kan? Ketika sebuah usaha kita prediksi akan tutup modal adalah 4 tahun payback periodnya. Ternyata di 2 tahun ini kita sudah mulai mengalami kesulitan. Kita harus mikir bagaimana di tahun ketiga kita bisa survive, tahun keempat kita bisa achieve. Sehingga apa? Benar-benar investasi yang ditanamkan oleh investor itu bisa balik dalam 4 tahun gitu ya. Nah, itu kesulitannya juga tinggi. Kenapa? Karena kita harus berpikir ada aspek-aspek selain internal, ada aspek-aspek eksternal yang uncontrollable, tidak dapat dikendalikan perusahaan ya. Nah, di situ kita bicara tentang capital budget. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada operational budget ya. Operational budget ini sifatnya short term. Kalau bicara short term, seberapa pendek, Pak? Tahunan bisa, bulanan bisa, 6 bulan bisa, bahkan mingguan bisa banget. Nah, ketika kita bicara operational budget, saya suka menambahkan satu lagi adalah cash budget, karena bagian daripada budgeting ya. Kalau operational budget mungkin hanya bicara tentang sales budget, production budget gitu kan, COGS budget, kemudian budget selling expense budget gitu ya, sampai income statement budgeted. Nah, tetapi ada satu lagi budget, cash flow budget, itu juga menjadi hal yang penting ya, bahwa sebuah perusahaan secara income statementnya bagus, budget income statementnya, tapi kalau running daily-nya nggak bisa karena nggak ada dana kas yang tersedia, itu juga akan mati perusahaannya. Sehingga tidak hanya operating budget menjadi fokus bagi perusahaan, tetapi juga cash budget merupakan bagiannya ya. Kalau cash budget kan bicara mengenai cash inflow, cash outflow. Ada nggak selisih nilai kas? Jangan sampai cash inflow-nya lebih kecil selalu daripada cash outflow, sehingga jangan sampai, kalau sampai seperti itu, boro-boro bisa mencapai untung, tapi malah bisa aja untung, tapi perusahaan nggak bisa nyampe ke sana. Ya, saya sering kasih contoh ketika membahas pentingnya sebuah cash budget seperti ini. Kalau kita menjual nasi uduk, misalnya nasi uduk nih, modalnya untuk nasi, tempe goreng, pakai bihun goreng, nasi, tempe goreng, pakai bihun goreng, tambah telur balado, modalnya 10.000. Kita jual 17.000. Untung dong ya, 7.000 rupiah per satu bungkus nasi uduk. Nah, asumsinya bahwa kita akan menjual itu kepada 10 orang. Setiap hari asumsinya 10 orang itu akan beli, tetapi dia ngutang dulu nih sampai akhir bulan. Jadi, hari pertama 10 orang beli, hari kedua 10 orang beli, hari ketiga 10 orang beli. Kita hitung dulu ya. Hari pertama dengan modal 10.000 bisa jual 17.000, kita untung 7.000 per nasi uduk. Kalau 10 orang yang beli berarti 70.000 per harinya. 70.000 lumayan banget. 10 hari berarti udah 700.000 hanya jual 10 bungkus nasi uduk. Nah, sekarang kalau kita bicara itu udah pasti tidak mungkin rugi. Jadi kalau kita menjualnya itu seharinya adalah 10 orang yang beli, dengan catatan mereka ngutang, ya kan? Ngutang dulu nih, tapi satu hari pasti 10 orang. Satu bungkusnya 7.000. Ya kalau dihitung sebulan ya nggak mungkin ada kata rugi, itu salah hitung-hitungannya kalau dibilang rugi. Betul ya? Satu hari aja 70.000, 10 hari 700.000, sebulan 2.100.000. Itu kalau kita nyampe dalam 1 bulan. Tapi mungkin hari pertama kita modalin dulu, hari kedua kita modalin dulu untuk buat nasi uduk, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-12 kita udah nggak punya uang lagi. Gimana? Jangankan kita untung, karena pada hari ke-13 kita pasti tutup usaha nasi uduknya. Kenapa? Karena kita tidak punya lagi kas untuk membayar biaya operasional, beli nasinya, ya kan, mungkin ada satu staff yang bantuin kita nggak bisa bayar lagi di hari ke-13 karena kita tidak punya kas yang cukup. Nah, maka ingat ketika bicara sebuah budget harus bisa dibedakan, ada operating budget, ada cash budget, dan keduanya itu tidak bisa mana yang lebih penting, dua-duanya harus melengkapi. Perusahaan itu kalau jangka pendeknya bisa berputar uangnya, jangka panjangnya bisa menghasilkan laba, itu bagus ya. Kalau situasi selama kita lihat di Jakarta ya, pada tahun 2020 nih, saat ini
dari Februari kita let's say sebut sampai Mei. Nah, Februari sampai Mei kita hitung, jangan Februari, Maret deh. Maret sampai Mei berarti Maret, April, Mei. 3 bulan. Kita ngomong jangan jauh-jauh, kita ngomong Indonesia aja, dan spesifik kita ngomong di Jakarta. Maret, April, Mei 2020 saat terjadi pandemik COVID-19 gitu ya. Perusahaan dalam 3 bulan ini pusing banget. Bahkan ada banyak perusahaan yang harus tutup gulung tikar. Ada perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawan. Ada perusahaan yang mungkin juga harus menarik pinjaman dalam jumlah besar. Pada perusahaan-perusahaan tersebut bisa aja kalau sampai Desember nih untung, karena mungkin aja pandemik ini akan selesai di bulan Agustus, ya kan, atau mungkin lebih cepat lah ya, Juli, Agustus, September. Mereka bisa melakukan penjualan yang banyak, untungnya besar. Tapi ketika di bulan Mei mereka tutup, di bulan April mereka tutup. Kenapa? Belum nyampe Desember loh. Karena terkait dengan kesulitan kas. Nah, itulah pentingnya kita bicara cash budget, bukan hanya operational budget. Dan bukan berarti operational budget nggak penting. Untuk menilai sebuah kinerja secara keuangan, ya kan, secara komplit kita butuh operating budget. Ya. Oke. Operating budget bicara tentang short term, kemudian bicara tentang budget yang match dengan organization responsibility structure, juga dituangkan dalam kuantitatif data ya, operating budget. Nah, karakteristik dari budget adalah biasanya dalam monetary, biasanya itu mencakup 1 tahun, tapi nggak juga ya, bisa aja bulanan, mingguan, bisa mingguan, bulanan, tahunan. Nah, paling tidak ya idealnya ada juga budget 1 tahun ya, diturunkan lagi 6 bulan, 1 bulan, mungkin mingguan. Nah, budget juga bisa juga berbicara tentang apa? Lebih dari 1 tahun selama masa investasi, misalnya 2 tahun, 3 tahun. Nah, budget juga bicara masalah manajemen komitmen ya. Nah, ada komitmen manajemen di mana dia akan komitmen manajemen dalam arti apa? Bahwa manajemen yakin bahwa budget tersebut dapat dicapai dan budget tersebut ada unsur controlling, yaitu ketika budget itu dibuat tentunya harus mencakup aspek result control. Ada yang dicapai, ada reward punishment-nya. Yang kedua, bicara tentang action control, ada yang hendak dikendalikan, ya kan? Baik itu kendalikan tindakan itu melalui banyak cara kan ya. Ada pembatasan perilaku, ada pre-action review, ada akuntabilitas, ya, ada redundansi. Nah, di situ bicara tentang manajemen komitmen. Kemudian budget itu harus di-approve oleh otoritas yang lebih tinggi atau bagian namanya apa? Otorisasi ya di dalam pembagian tugas. Nah, itu adalah pembatasan perilaku secara administrasi. Kemudian juga dapat berubah, ya berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, kondisi yang terjadi, budget itu dapat berubah. Nah, budgetnya itu dapat berubah apabila budget itu berubah dalam kondisi yang normal, bisa jadi kita bicara tentang flexible budget, ya kan? Flexible budget adalah bukan artinya budget itu selalu fleksibel, bisa berubah-ubah, tidak. Flexible budget itu tentunya sudah ada persiapan, sudah ada prediksi bagaimana budget tersebut akan disesuaikan dengan kuantitas aktualnya ya, akan muncul namanya flexible budget. Kan ada yang namanya master budget gitu kan. Nah, terbagi ada yang standar, kemudian ada yang fleksibel. Nah, budget juga bisa dapat berubah sesuai kondisi. Misalnya budget pemasaran, budget biaya operasional gitu ya. Kayak sekarang mungkin ketika kondisi Jakarta ini pernah mengalami permasalahan pandemi COVID-19 di sini, ya kan, banyak perusahaan yang bergerak di bidang retail atau distributor, mereka punya sales. Nah, sales tersebut biasanya sudah punya target penjualan bulanan. Nah, di saat bulan Maret, April, Mei, mereka tentu nggak bisa achieve ya target-target tersebut. Nah, bisa aja perusahaan melakukan penyesuaian terhadap target mereka, gitu kan. Nah, itu bagian daripada budget bahwa itu dapat dirubah sesuai dengan pada kondisinya, ya. Nah, kemudian setelah mereka menyusun budget, ada performance actual, mereka lihat nih perbedaannya. Kita sebut dengan nama variance, ya, variance atau penyimpangan terkait dengan budget dengan aktualnya. Nah, di sini tadi udah saya jelaskan ya bahwa budget itu harus terkait dengan result control, action control, dan juga personal control. Nah, budget preparation kita lihat di PowerPoint berikutnya. Budget preparation itu kita lihat pertama ada 2 jenis menyusun budget, top down, bottom up. Top down itu artinya dari atas akan memiliki standar
yang mana diturunkan ke bawah. Bottom up berarti dari bawah yang memberikan informasi apa yang dapat menjadi target. Nah, boleh nggak perusahaan itu menetapkan salah satu strategi top down saja atau bottom up saja? Nggak bisa sebenarnya. Ya, yang paling oke sebenarnya ada negotiation. Nah, tetapi ya bisa aja kalau misalnya ya udah dari atas saja turun ke bawah. Biasanya seperti itu akan apa? Akan menyebabkan bahwa target perusahaan sebenarnya